Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita sudah sampai pada perkuliahan yang ke-6. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nailul Mugis dan teman saya Siti Khadijah Maulidiyah Syari. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami terkait dengan syarah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman melakukan penimbunan barang. Baik, langsung saja. Jadi pembahasan kali ini yang kami ungkit yaitu terkait dengan penimbunan barang, kemudian dasar hukum ihtikar, dasar hukum penimbunan barang itu sendiri. Ada juga hikmah larangan menimbun barang, kemudian kriteria dan juga dampak daripada penimbunan barang itu sendiri. Pada pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pengertian penimbunan barang. Secara bahasa, menimbun itu merupakan arti daripada bahasa Arab yang berasal dari kata ihtikar. Ihtikar berasal dari kata ihtikaro yahtakiru yang bermakna al-habsu atau menahan dan al-jam'u mengumpulkan. Secara etimologi itu merupakan perbuatan menimbun, pengumpulan atau tempat untuk menimbun. Dimana makna ihtikar secara lugawi itu adalah menumpukan barang secara mutlak, sehingga ihtikar tidak hanya terbatas menimbun makanan pokok saja, melainkan sesuatu kebutuhan pokok yang mana semuanya yang terkait dengan penimbunan sesuatu barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena hadis-hadis yang ada menyatakan dengan mutlak tanpa disertai batasan apapun serta umum tanpa disertai taksis apapun, sehingga kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku. Nah, sedangkan makna secara syar'i teman-teman semua yaitu menghentikan distribusi barang ke pasar. Di sisi lain, melakukan hal tersebut bukan karena alasan kebutuhannya, melainkan alasan karena profit, yaitu menjual di saat harga melambung tinggi. Jadi tujuannya itu adalah di saat barang ada, dia menimbun, artinya mengambil semua barang tersebut dan disimpan hingga pada masanya nanti ketika barang itu sudah menipis. Nah, dia akan membongkar kembali suatu barang yang dia timbun itu dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan hasil yang lebih tinggi. Hal tersebut itu sama saja dikatakan seperti halnya monopoli. Hampir sama dengan monopoli, artinya apa? Praktek penimbunan barang dalam Islam itu yang kita sebut dengan ihtikar itu tadi, artinya membeli suatu barang kemudian disimpan agar suatu barang itu sifatnya langka, kemudian barang tersebut dijual kembali
pada saat harga naik atau mahal, yang menyebabkan timbulnya sisi kemudorotan. Artinya apa kemudorotan? Artinya timbulnya kesusahan bagi orang lain, membuat orang lain menjadi menderita. Artinya menderita di sini ya seperti kesusahan dalam mencari barang tersebut. Nah, bisa dikatakan ini merupakan skala kecil daripada monopoli. Artinya hampir sama dengan monopoli, cuman coba kita lihat dalam suatu tinjauan umum dan juga praktek antara perbedaan antara monopoli dan juga ihtikar. Nah, satu perbedaan yang pertama antara monopoli dan ihtikar. Nah, kalau monopoli itu merupakan dilakukan oleh pemilik modal yang mana modalnya itu besar dan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ihtikar itu merupakan juga sama oleh pemilik modal. Alhamdulillah. Walaupun modalnya itu dibilang relatif kecil. Kemudian ada juga yang namanya pelaku usaha. Pelaku usaha itu kalau di monopoli itu melakukan mengikuti regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan secara ihtikar itu prakteknya cenderung aksidental. Artinya praktek tersebut itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Yang ketiga, perbedaannya yaitu kalau monopoli itu dipengaruhi oleh biaya produksi operasional yang mahal. Kalau misalkan ihtikar itu mengakibatkan kelangkaan barang dan inflasi, ya begitu saja. Kemudian yang namanya adanya perbedaan ini tadi, kalau monopoli itu ada status hukumnya. Kalau misalkan ihtikar itu tidak memiliki legitimasi hukum. Legitimasi hukum ya teman-teman. Yusuf Qaradawi mengartikan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar dan berharap kemudian harga mengalami kenaikan. Itu menurutnya si Yusuf Qaradawi. Nah, jadi pemikiran Yusuf Qaradawi ini tentang ihtikar itu di dalam kitabnya Haram, di dalam kitabnya Halal Haram fil Islam, itu memberikan kesimpulan kepada kita bahwa praktek ihtikar itu dalam segala jenis barang apapun dan dalam keadaan apapun, karena hal itu dapat membahayakan dan memberikan kemudorotan bagi orang lain. Hal ini disandarkan terhadap hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada yang menimbun kecuali pendosa. Jadi tidak ada penimbun kecuali pendosa, ya teman-teman. Adapun dasar hukum ihtikar yaitu di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yagnizuna adh-dhahabi wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan kemudian tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah ya teman-teman.
Kemudian ada juga disandarkan, ayat tersebut disandarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi haddatsana Abdullah ibni Maslamah bin Qanab haddatsana Sulaiman ya'ni bin Bilal ay Yahya wa huwa bin Sa'id qala kana Sa'id bin al-Musayyib yuhaddis anna Ma'maran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khati'un faqila li Sa'idin fa innaka tahtakir qala Sa'idun inna Ma'mar alladhi kana yuhaddis hadzal hadis kana yahtakir. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun maka dia berdosa. Pada riwayat lain, tidak akan menimbun kecuali orang-orang yang berdosa. Ahli bahasa berkata lahonatiu artinya orang yang bermaksiat dan berdosa. Meskipun banyak dari kalangan ulama yang masih berbeda-beda pendapat tentang ihtikar, namun perbedaan pendapat itu hanyalah merupakan berbeda dalam segi objek dan motif ihtikar saja. Sedangkan pengharaman ihtikar ketika objek atau barang yang diperdagangkan adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya bahan pokok, BBM, dan barang jenis lainnya yang ketika ditimbun akan mengakibatkan terjadinya loncatan harga pasar. Nah, ihtikar hanya dibolehkan ketika penimbunan barang dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yaitu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Muldiasari yang akan melanjutkan penyampaian yang telah disampaikan oleh teman saya terlebih dahulu, yaitu Muhammad Lailul Mugis. Baik, langsung saja. Yang selanjutnya adalah kriteria ihtikar dalam Islam. Para ulama berpendapat bahwa penimbunan barang yang haram dapat dikatakan haram apabila ia memenuhi kriteria yang pertama, barang tersebut adalah kelebihan dari kebutuhannya dan tanggungannya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang tersebut melakukan penimbunan dengan tujuan menunggu harga barang tersebut melonjak sehingga ia bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa penimbunan itu dilakukan pada saat barang tersebut benar-benar sangat diperlukan oleh masyarakat. Tetapi jika barang tersebut tidak sedang dibutuhkan dan tidak sedang dengan harga yang melonjak, maka itu bukan sesuatu yang disebut penimbunan yang haram. Baik, yang selanjutnya adalah dampak ihtikar. Dampak ihtikar yang pertama adalah berdampak terhadap perekonomian masyarakat, yang mana ihtikar tersebut akan dapat mengacaukan situasi perekonomian. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi, di mana bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun, maka harga akan meningkat pula. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga semakin naik dan permintaan semakin berkurang. Yang kedua adalah ihtikar akan menghambat kesejahteraan masyarakat atau umat manusia, yang padahal tujuan dari sistem ekonomi salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi, pada hakikatnya ihtikar dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan secara normal. Baik, yang terakhir adalah hikmah larangan ihtikar. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah masyarakat dari hal-hal yang menyulitkan secara umum. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa apabila ada orang yang memiliki makanan lebih, sedangkan orang lainnya sedang kelaparan dan tidak ada makanan, Islam melarang orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengecam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang kejam pada hari kiamat.
Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.